Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita, NIM 7211419053 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pengantar sistem informasi. Yang pertama adalah sejarah sistem informasi. Evolusi peranti keras komputer. Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang kita kenal sekarang yang dikembangkan pada tahun 1946. Pada tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini produk penuh dan di pertengahan tahun 1960-an, lulusan ini merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System per360. Yang kedua ada komputer berukuran lebih kecil. Komputer mini atau mini komputer merupakan sistem skala kecil yang pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut dengan komputer mikro atau mikro. Ketika IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut personal komputer atau PC pada tahun 1982, baik produk IBM ini maupun namanya diadopsi secara universal dan dewasa ini istilah komputer pribadi atau personal komputer bersama-sama dengan komputer mikro digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem yang kecil, kuat, dan relatif tidak mahal yang dipergunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Yang ketiga ada hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskan komunikasi telepon antara manusia. Standar komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Dalam evolusi di bidang aplikasi komputer terdapat 4 sistem. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik, yang belakangan disebut dengan sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System mulai dikenal. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang umum. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama, di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Kita mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Yang ketiga ada sistem kantor virtual. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut sebagai sistem produktivitas pribadi. Yang keempat ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Pada tahun 1971, istilah sistem pendukung pengambilan keputusan dicetuskan oleh K. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk pemecahan masalah. Yang kelima atau yang terakhir ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, dan sistem pendukung pengambilan keputusan, ketiga-tiganya dikembangkan tanpa melalui suatu rencana utama.
Pada dasarnya, masing-masing sistem muncul sebagai respon atas kebutuhan yang berbeda-beda. Selama tahun 1960-an, perusahaan-perusahaan mulai melihat akan keuntungan yang diberikan dari mengintegrasikan ketiga sistem ini, sehingga mereka akan berfungsi sebagai satu unit yang terkoordinasi. Nah, suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau HRP adalah sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Berikutnya ada pengguna sistem informasi. Pengguna output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Yang selanjutnya ada manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi pemecahan masalah saja. Berikutnya ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Berkata bahwa pemecahan masalah adalah aktivitas terpenting yang dilakukan seorang manajer merupakan suatu gambaran yang terlalu disederhanakan. Pekerjaan ini jauh lebih rumit daripada hanya sekedar pemecahan masalah saja. Aktivitas-aktivitas lain seperti komunikasi juga sama pentingnya. Akan tetapi adalah aman jika dikatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidak karir manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai sesuatu hal yang buruk adalah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kita jarang mengartikan frase mengambil keuntungan dari sebuah situasi, sama halnya dengan kita mengartikan frase memperbaiki sebuah situasi yang buruk. Kita akan memperhitungkan masalah sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Herbert Asimov mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat, yaitu aktivitas peninjau, yaitu menilai pilihan-pilihan yang telah dipilih pada masa lalu. Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer ini diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output.